Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, pripun kabare hari ini? Baik, alhamdulillah kondisinya baik. Ini yang selalu saya doakan buat panjenengan semuanya, moga-moga sehat terus nang perantauan, amin. Bagi mbak-mbak semuanya yang saat ini kondisinya mungkin ngedrop, sakit, moga-moga ndang sembuh. Semoga sampai kerja seperti sedia kala, tanpa kekurangan apapun, tanpa sakit apapun, nggih Mbak. Amin. Dan untuk mbak-mbak semuanya yang selalu mensupport channel iki, tak doakan muga-muga juga sukses. Muga-muga setiap bulannya bisa nabung dan sampean kelak pulang ke kampung halaman tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun. Amin 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 ya robbal alamin. Muga-muga dijauhkan dari mara bahaya nggih Pak. Amin. Nah, hari ini kita bakal membahas ini kasus yang sedang beredar. Jadi ini mungkin kasusnya umum kenapa bukan permasalahan tentang PRT, tapi tetap ada sangkutnya tentang kerjaan di Hong Kong dan juga ini tentang warga negara Indonesia. Oke, kita langsung aja pembahasan. Jadi Mbak, yang lagi viral, mungkin sebagian besar dari channel ini yang subscribe channel ini itu tidak paham mengenai kasus ini. Jadi Mbak, iki singkat aja namanya Mbak NKA. Mbak NKA umurnya iki kan 31 tahun. Nah, dia ini perempuan asal Lombok, tepatnya di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Jadi umurnya masih muda, 31 tahun. Lah, apa yang menarik dari usia dia muda? Ternyata dalam usia muda 31 tahun, dia ini tergiur iming-iming kerja di Hong Kong, tapi bukan menjadi pekerja rumah tangga, Mbak. Tapi ini ditawarin oleh seseorang menjadi pemandu lagu yang profesional. Nah, iki lokasinya di Hong Kong. Mbak iki menjadi korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Iki Hong Kong, tepatnya di Mongkok. Berarti kita tahu ya, Mongkok itu memang pusatnya hiburan, rata-rata di sana ya. Kemudian Mongkok itu terkenal sekali dengan para gangster. Jadi wajar kalau dia itu ditaruh di situ. Karena itu termasuk kota Hong Kong yang banyak sekali, mohon maaf, tempat-tempat hiburan dan mohon maaf iki jual beli seperti itu. Nah, akhirnya dengan iming-iming per minggunya 35 juta ya dikuruskan Indo 35 juta ki per minggunya. Berarti kalau dikuruskan Hong Kong itu mencapai berapa Mbak? Sekitaran 17.000 dolar Hong Kong per minggu nih. Nah, iki diiming-iming kerja sebagai pemandu lagu atau karaoke di tempat-tempat hiburan. Jadi gajinya sebanyak itu. Akhirnya kita tergiur. Bagaimana sih Kak kronologinya? Oke, gini Mbak. Jadi kronologi dari kasusnya Mbak NKA ini adalah ketika dia itu dihubungi oleh perempuan yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat yang bernama Tevina. Jadi dia dihubungi Mbak oleh si pelaku ini. Kemudian si pelaku ini atau si Tevina ini meyakinkan, NKA, kamu kan masih muda nih. Jadi daripada kamu kerja di kampung halamanmu, mending kamu kerja di Hong Kong aja menjadi pemandu yang profesional di sana. Gajinya gede banget, yaitu 35 juta per minggu. Jadi ini meyakinkan sekali Mbak, promosi gede-gedean. Kenapa kok sampai Tevita ini pinter sekali promosian dan dia tahu sedikit tentang Hong Kong? Ternyata Tevina ini dulu pernah kerja di Taiwan. Jadi seluk-beluk mengenai negara-negara Cina dan sekitarnya dia paham. Makanya ketika dia menceritakan kasus-kasus seperti ini, kamu kerjanya ini, gini-gini, dia tuh paham sekali karena dia nyemplok nih. Taiwan juga seperti itu, menjadi pemandu ternyata Yokui XXX juga. Makanya dia paham bagaimana cara menggait dengan promosi-promosi yang benar-benar meyakinkan kepada si korban tadi Mbak. Nah, karena ini dianggap meyakinkan sekali, Yokui akhirnya si NKA umur 31 tahun iki mantep Mbak, mantep untuk mengikuti jejak Tevina tadi. Makanya pada tanggal 30 Juni 2026 dia ini berangkat Mbak dari Lombok, dia ini ke bandara Jakarta, udah dijemput sama Mbak Tevina sama si Yanis. Nah, dari
Jakarta itulah kemudian dibawa ke markas besar mereka atau ditampung di markas besar Stevina ini, yaitu tepatnya di Sukabumi. Jadi tanggal 30 Juni 2026 iki dia ke penampungan Sukabumi miliknya si Stevina sama Yanis ini. Jadi setelah ditampung selama 6 hari di penampungan Sukabumi, kemudian tanggal 6 Juli, berarti kalau hari ini tanggal 11 Juli, berarti 5 harian yang lalu, dia ini ke Hong Kong. Karena tiba di Hong Kong tanggal 6 Juli 2026. Jadi dia di Hong Kong saat itu 5 hari. Sampai saat ini ya. Nah, ketika dia ini tiba di Hong Kong, kemudian di situ udah disetujui nih oleh imigrasi Indonesia maupun imigrasi dari Hong Kong. Sekali lagi, imigrasi Indonesia ini menyetujui, Mbak, menyetujui kalau Mbak NKA ini ke Hong Kong, dan imigrasi dari Hong Kong sendiri itu menyetujui kalau NKA ini masuk ke Hong Kong menjadi turis. Udah disetujui nih. Nah, kemudian setelah disetujui, dia langsung Mbak diajak ke apartemen Mongko sana. Di apartemen Mongko dia menaruh barang-barangnya. Itu hari dia disuruh kerja, Mbak. Jadi itu hari juga dia ini disuruh kerja melayani tamu. Namun dia tuh melayani tamu itu cuma mengenal-kenal aja situasinya, tempatnya dan sebagainya. Namun kerja yang sebenarnya itu adalah malamnya. Jadi tanggal 6 malam dia saat itu disuruh kerja untuk pertama kali. Nah, kerja di pertama kali yang dia kira yang sejak awal itu mereka ini kerjasama sepakatnya sebagai pemandu karaoke atau lagu yang profesional. Namun ketika sampai ke Mongkok, ternyata mbaknya iki disuruh, mohon maaf, telanjang atau ini. Jadi semuanya iki dibuka telanjang, Mbak. Jadi dia kaget, yang tadinya awalnya iki jelas-jelas kerjaannya hanya memandu orang-orang yang lagi minum di bar, artinya adalah karaoke gitu, Mbak. Tapi kenyataan bukan untuk pemandu lagu atau orang-orang yang lagi mencari kesenangan di bar, tetapi ternyata iki dijual sebagai PSK. Jadi dijual sebagai kupu-kupu malam, Mbak. Nah, ketika dia dijual itulah dia kaget. Ini kan tanggal 6 Juli ya, Mbak. Malam itu juga dia disuruh, Mbak. Kemudian besoknya lagi berarti tanggal 7 Juli ya 2026. Nah, si Mbak NKA ini disuruh melayani tamu dari Jepang. Nah, ketika dia tahu nih ada tamu dari Jepang, dia mencoba nih ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi dia ngomong pakai bahasa Inggris yang intinya adalah, Singsang, aku itu ditipu, disuruh kerja di sini, ternyata kenyataannya disuruh melayani. Nah, karena mengetahui kalau melayani dia ini ternyata bukan atas kemauan dia sendiri, alhamdulillahnya, Mbak yo, iki pelanggan dari Jepang iku akhirnya simpati, Mbak. Nah, karena simpati akhirnya iki memberikan duit 500 Hong Kong dolar atau sekitaran sejutaan lebih dikit lah. Ini untuk Mbak NKA iki kabur. Jadi ya sudah, saya kasih kamu duit 500 Hong Kong dolar ini, kamu kabur aja. Jadi hari itu dia pamit nih sama si kurcacinya, ngomong kalau dia ini mau beli sesuatu di depan supermarket. Jadi di apartemen tempatnya para si hidung belang dan para penjajah itu kan depannya ada supermarket. Iya, tidak ada Mongkok, Mbak. Depannya ada supermarket. Jadi cuma nyebrang jalan aja, Mbak. Ini supermarket. Nah, samaan eleng-eleng, ayo di daerah mana ini? Nah, di daerah itulah si NKA ini ngomong mau beli barang di depan supermarket itu loh. Akhirnya dikasih nih. Ya sudah, kamu beli. Setelah itu si NKA ini nyebrang dan dia dapat kesempatan untuk melarikan diri dengan menggunakan transportasi taksi, Mbak. Untung aja tidak ada bodyguard ini yang mengikuti. Udah naik taksi nih. Nah, taksi itu dibilang ini menuju Konsulat Jenderal Republik Indonesia di area Buswebe, dan taksi ini pasti tahu lah KJRI Hong Kong itu di mana, dan itu atas rekomendasi dari pemakai
si Jepang itu yang memberitahu tentang KJRI Hong Kong. Akhirnya si MNK itulah datang ke KJRI Hong Kong. Kemudian dia ini menceritakan kasusnya, Mbak. Jadi kemudian oleh KJRI Hong Kong dia di BAP dengan pemeriksaan keterangan. Dan nanti ada opsi iki enaknya melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Terus kemudian pasti nanti juga ada penjara karena dia kan kerja secara ilegal. Atau ini melaporkan sebagai korban TPPO. Tapi iki Mbak NKA akhirnya iki memilih pulang aja, tapi tanpa melaporkan atau enggaknya, nah ini tidak tahu. Tapi saya berharap sekali ya untuk KJRI Hong Kong ini bekerja sama dengan kepolisian Hong Kong ini untuk menangani kasus ini. Walaupun memang ini juga ada kesalahan dari si korban, tapi sekali lagi jangan sampai ada pelaku-pelaku lainnya ini yang mencari korban-korban yang tidak tahu menahu tentang Hong Kong. Dan dari kasus ini teman-teman kita banyak belajar ya bahwa dari staf, mohon maaf ya, staf KJRI sendiri atau dari pihak KJRI sendiri ini kan tidak bisa memulangkan sepenuhnya karena sekali lagi itu kan murni dari kesalahan si pelaku itu ya. Tapi staf KJRI itu secara pribadi bisa cuman membantu sebesar, mohon maaf iki 1.500.000-an untuk pembelian tiket, padahal tiket itu harganya sekitaran 7 juta kan kawan. Nah kekurangannya itu bagaimana? Akhirnya ya kan kawan dari KJRI sendiri itu berkoordinasi dengan Gubernur NTB. Dari koordinasi Gubernur NTB itu pasti ada penyelesaian tentang permasalahan tiket ya. Karena kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu tentang perlindungan PMI di negara orang yang dimana itu kurang mampu, negara itu wajib hadir saat PMI tersebut itu tidak memiliki dana kepulangan. Jadi untuk fasilitas pemulangan tiket nanti juga ditanggung oleh negara, termasuk oleh Gubernur NTB ini Mbak. Jadi dari kasus si NK ini kita belajar. Pertama, jangan tergiur bujuk rayu orang-orang yang bilang kerja di Hong Kong itu gajinya gede banget tapi prosesnya tidak proses secara resmi atau melalui PT. Biasanya kalau melalui PT, ini PT butuh surat lengkapnya dan Anda nanti dibawa ke PT itu, kemudian dari PT itu nunggu sampai beberapa bulan karena Anda diajarin bahasa, kalau enggak ya bahasa Inggris, Kantonis, kemudian disiapkan semua dokumen Anda, diajarin masak dan sebagainya. Bukan secara instan. Kalau secara instan itu dipastikan rata-rata nanti kena korban TPPO tadi. Apalagi Saman harus mikir secara negatif dulu. Mana ada 1 minggu itu sampai 17.000 dolar Hongkong atau sekitaran 35 jutaan itu enggak ada. Gajimu kilo koyok direktur di Hongkong sebanyak itu. Menjadi mohon maaf kupu-kupu malam di sana enggak semahal itu sayang, enggak mahal, murah. Mohon maaf yo. 1 jam 2 jam Anda bisa dibayar mohon maaf 200-300 dolar Hongkong. Itu pun mohon maaf ya, itu pun gonta-ganti. Mosok awakmu sedino sampai peng 5 peng 6. Dan itu kan sangat membahayakan bagi kesehatan Anda juga. Dan gue nggak mungkin kan satu hari sama bisa melayani sampai 5-6 orang sampai 10 lebih orang. Sekali lagi untuk kawan-kawan semuanya, bagi adik-adik yang mau kerja ke luar negeri manapun, tolong pakai rasional dulu lah. Ojo mau impikan duitnya itu banyak ya. Untuk NKA sendiri ya, dia 31 tahun, menurut aku dia masih menolak untuk mohon maaf melayani hidung belang walaupun dia dapat gaji. Jadi kalau ada teman-teman ini mohon maaf yang ngatain kapok dan sebagainya, please, ini kan namanya musibah. Orang yang belum paham diiming-imingi untuk kerja dengan gaji yang tinggi, rata-rata pasti tergiur, sama kayak orang-orang yang diiming-imingi nikah sama uang sipit. Enak nanti dikasih mahar gajinya per bulan ini, gunanya apa? Cuman manak doang. Lah kalau manak ngapain mencari orang Indonesia? Ya mending cari orang Cina yang deket sana, cuman manak doang yang jelas-jelas kualitasnya itu oke,
daripada milih sampai di Indonesia, sampai di kampung pelosok. Kecuali Anda jadikan, mohon maaf, ini dijadikan bajakan, maksudku makanan bersama. Ada kan ngelayani anak ngelayani bapak ngelayani kakek Anda kan konon katanya cuma dinikahin oleh satu orang, ternyata sampai sana disuruh melayani 3 orang keluarga, bahkan paman kemudian adik juga ikut merasakan. Jadi hati-hati kalau diimingi yang nggak jelas. Ini wajib Anda ketahui yo. Untung aja yang namanya Mbak NKA ini dia jelas-jelas menolak sejak awal. Kalau dia ini gatel, nggak mungkin kan dia melarikan diri. Kenapa dia melarikan diri? Karena dia nggak gatel, Mbak. Itu murni dari kecerobohan dia, murni dari kesalahan dia, tapi dia nggak gatel. Karena dia nggak gatel, itulah dia minta bantuan, dia melarikan diri. Coba kalau gatel terus nih, tapi karena dia nggak gatel, dia nggak mau melakukan itu semuanya, dia melarikan diri. Untungnya dia memiliki 1000 macam cara bagaimana lepas dari TPPO ini. Nah, ini yang aku maksud, kita tidak boleh menyalahkan korban. Karena sekali lagi, orang kalau hidup di terpencil, mungkin di kampung yang terpencil, mungkin informasi itu tidak terlalu lengkap. Jadi kalau tidak terlalu lengkap, kecuali dia kemudian dia kerjanya di lingkup yang sempit, ya kuwi Mbak mudah sekali kena tipu daya orang-orang yang selalu meyakinkan. Apalagi tolong yo orang yang biasanya itu menawarkan jasa ini dan itu, ngajak ini itu biasanya bukan orang yang kotongan. Artinya apa? Dia itu memiliki beribu macam-macam bagaimana untuk menggait para korban-korbannya. Melalui apa? Dia kalau ngomong itu meyakinkan sekali, karena apa? Lambingnya dia, mulutnya dia ikut ditanamin. Entah itu hal-hal yang berbau mistik atau enggaknya kan kawan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan korban karena kita kadangkala juga bisa saja menjadi korban tanpa kita sadari. Intinya introspeksi diri tanpa menghakimi. Kalau Anda nggak bisa menolong, setidaknya Anda diam. Kalau Anda ini tidak bisa merangkul, tidak bisa mendengarkan, jangan menghakimi. Itu aja yang bisa saya sarankan. Karena ingat, yang namanya trauma itu ada dan nyata, tapi kadangkala kita tuh nggak menyadari orang yang kita bicarakan, orang yang kita olok-olok itu memiliki ketraumaan dalam kisah hidupnya. Please jangan sampai Anda selalu ngomong yang macam-macam sama orang yang Mbak yo. Ini pesan saya. Semoga bermanfaat. Sampai jaga diri dengan perantauan, istiqomah selalu. Pokok intinya nabung. Ingat tujuan sampean kerja di luar negeri buat cari rezeki kan, dia tambah banyak kan untuk masa depan sampean kan. Nah, fokus ya Mbak. Intinya pokoknya sampean sudah capek, besok pulang ke kampung halaman sampean ada tabungan. Kemudian sampean bisa santai setahun 2 tahun karena tabungan sampean cukup. Kemudian sampai selepas selesai capek, sampai akhirnya kerja kembali. Kerja apa? Ya di kampung halaman. Intinya kalau sampai punya duit, sampai pasti santai dulu di kampung halaman selepas sampai lama banget kerja di luar negeri. Jadi nabung ya. Oke Mbak-mbak semuanya, saya akhirin. Channel Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.